Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Ikhwani rahimakumullah, ibu bapak saudara-saudara sekalian, sahabat, semoga Allah memudahkan, memuliakan, melimpahkan berkahnya atas kita sekalian sehingga kita bisa menghabiskan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, dengan amal ibadah yang sebaik-baiknya, sehingga utamanya kita bisa meraih pemberian Allah yang paling mahal dari bulan Ramadan adalah Lailatul Qadar. Insyaallah, amin. Ikhwas sekalian, kesempatan kali ini akan kita sampaikan tema bagaimana agar doa kita ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 6 cara, ada 6 syarat di mana harus kita penuhi terlebih dahulu supaya kemudian Allah berkenan untuk mengabulkan doa-doa kita itu. Namun demikian, kita hantarkan lebih dahulu dengan satu hadis qudsi diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Pada hadis qudsi ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman demikian: Ana inda dhanni abdi bi. Aku adalah tergantung kepada persangkaan hambaku kepadaku. Jadi aku ini siapa, aku ini bagaimana, ini tergantung sepenuhnya kepada persangkaan hati, persangkaan hambanya. Jadi kalau kita bersangka bahwa Allah itu akan memberikan, mengabulkan apa yang kita mohonkan, maka Allah akan kabulkan itu. Kita akan mendapatkan itu. Allah adalah seperti apa yang kita sangkakan. Oleh karena itu, jangan pernah kita ini mempunyai sangka yang buruk kepada Allah Ta'ala. Tahun 2002, saya masih harus kesana kemari dengan sepeda motor butut, harus ke Purworejo, harus ke Karanganyar, harus ke Kendal untuk tugas-tugas ngaji, tugas-tugas pengajian. Pada saat itu saya sudah punya bayangan bahwa satu ketika nanti Allah pasti akan memanggil saya, memberikan kesempatan saya untuk berada di tanah suci, untuk menunaikan ibadah haji, dan seterusnya, dan seterusnya. Saat itu, saya merasa bahwa Allah akan kabulkan ini. Inilah yang saya tanamkan dari awal. Ana inda dhanni abdi bi. Bahwa aku adalah tergantung kepada persangkaan hambaku itu kepadaku. Pada hadis berikutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ana ma'ahu hina yadhkuruni. Dan aku ini pasti akan bersama-sama dengan dia. Aku pasti akan bersama-sama dengan hambaku itu. Hina yadhkuruni. Kapan? Ketika hambaku itu berzikir kepadaku, ingat kepadaku. Jadi Allah ini akan membersamai selalu kepada hamba. Hamba siapa? Hamba yang selalu mengingatnya. Hamba yang selalu mengingat Allah. Oleh karena itu, sekali lagi, manfaat atau fungsi zikir, zikrullah
itu ada di sini. Jadi wa ana ma'ahu hina yazkuruni. Zikir, doa, zikir, doa, zikir, doa. Ini adalah dua hal yang paralel, harus selalu berjalan seiring. Kita tidak bisa berdoa begitu saja tanpa berzikir. Kemudian ketika kita sudah berzikir, kita juga perlu untuk menandaskan apa yang sebenarnya kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Berikutnya Allah berfirman, fa in dzakaroni fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Kalau hambaku itu berzikir dengan hatinya, berzikir di dalam hatinya, maka aku juga akan mengingat dia di dalam diriku. Yang berikutnya wa in dzakaroni fi malain. Kalau dia itu mengingatku ini bersama-sama atau berada di hadapan kelompok orang, malak. Malak itu sekelompok orang. Di hadapan orang banyak. Dia berzikir, dia mengingatku di hadapan orang banyak. Untuk memperlihatkan bahwa dirinya itu berzikir kepada Allah. Untuk memperlihatkan kepada orang bahwa dirinya itu mengingatku. Maka apa? Zakartuhu fi mala'in khairin minhum. Maka aku akan ingat dia, aku akan sebut-sebut namanya. Di hadapan siapa? Di hadapan kelompok yang lebih baik daripada mereka. Dari kelompok mereka itu. Siapakah kelompok yang lebih baik ini? Kelompok yang lebih baik ini adalah para malaikatnya. Al-malaikatul muqarrabun, yaitu malaikat yang berada, yang didekatkan di sekeliling Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan mengingat si hamba ini, si hamba yang berzikir ini di hadapan siapa? Di hadapan para malaikatnya. Kapan? Ketika si hamba ini mengucapkan zikir, mengingat kepada Allah di hadapan orang banyak. Selanjutnya Allah mengatakan, wa iniqtaroba ilayya shibran. Kalau hamba itu berusaha untuk mendekati aku, ini dengan sejengkal. Saya menjengkal ini, saya coba menjengkal dengan garisan atau garisan itu dengan penggaris. Nah, ini ternyata 20 cm kurang, akan tetapi ya sekitar 15 cm lebih sedikit. Apabila seseorang itu mendekati Allah ini dengan satu shibrin, dengan satu jengkal, maka Allah akan lebih dekat lagi kepadanya. Mendekat dengan seberapa? Zira'an. Zira'an itu sehasta. Allah mendekatnya dengan sehasta. Artinya apa? Artinya akan masuk ke dalam diri si hamba itu. Kalau hamba itu mendekat dengan satu jengkal, maka Allah akan mendekat lebih dalam, lebih tajam, lebih memasuk gitu. Sehingga Allah akan masuk di dalam diri hamba ini. Inilah yang juga disebut-sebut di dalam Al-Quran itu dengan sebutan aqrabu minal hablil warid. Jadi Allah itu lebih dekat kepada seseorang hamba itu dari apa? Dari urat nadi, dari urat nadinya yang ada di dalam lehernya. Jadi aqrabu min hablil warid. Jadi itulah penegasan Allah Subhanahu wa taala
tentang bagaimana dekatnya Allah sesungguhnya kepada seseorang hamba, terlebih yang dia mau berzikir kepadanya. Oleh karena itu, pada akhir dari hadis qudsi ini, Allah menegaskan, wa in atani yamshi ataitu harwalatan. Kalau hambaku itu datang kepadaku itu dengan berjalan kaki, maka aku akan mendatangi dia dengan setengah berlari. Jadi jamaah rahimakumullah, sekali lagi kita tegaskan dengan ayat Allah, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Ini ada tersebut di dalam surah Qaf, ayatnya ayat 16. Di sana Allah menegaskan bahwa seseorang hamba yang berzikir, seseorang hamba yang senantiasa ingat, seseorang hamba yang meletakkan posisi Allah Subhanahu wa ta'ala ini dalam persangkaan yang baik, persangkaan yang positif, maka Allah juga akan positif kepada si hamba ini. Oleh karena itu, pada berikutnya jamaah dan ikhwah sekalian, ada 6 cara atau 6 syarat bagaimana supaya doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala mensyaratkan walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhara, yaitu orang-orang yang memanggil Allah, orang-orang yang berdoa, akan tetapi apa? Akan tetapi tidak memanggil Allah bersamaan dengan memanggil yang lain. Tidak berdoa kepada Allah bersamaan dengan berdoa kepada yang lain. Tidak meminta kepada Allah, tetapi pada saat yang sama juga bersamaan dengan meminta kepada yang lain. La yad'una ma'allahi ilahan akhar. Ini adalah prinsip syirik tersebut di dalam surah Al-Furqan ayat 68 di sana. Jadi ini prinsip syirik. Allah paling tidak suka jika ada seseorang hamba yang syirik kepadanya, berlaku syirik. Mohon maaf, pernah ada seseorang yang akan berangkat ke tanah haram, ke tanah suci untuk menunaikan ibadah haji. Akan tetapi apa yang dia lakukan sebelum dia berangkat, dia membeli ada semacam rajah, yang kemudian rajah ini dimasukkan oleh seorang kiai di dalam sebuah gesper atau kain ikat pinggang begitu, kemudian ditalikan di perutnya. Ini ada yang menjual, mohon maaf, ini ada orang yang menjual, orang pintar yang katanya menjual ini, harganya sampai dengan 400.000 rupiah satu, akan ke tanah suci untuk menunaikan ibadah haji. Tetapi ketika kita tanya, untuk apa ini Pak? Dia bilang, katanya supaya selamat nanti di tanah suci sana. Orang itu membeli 3, satu untuk dirinya, satu untuk istrinya, satu untuk ditinggal di rumahnya, katanya ini supaya rumahnya selamat. Maka orang-orang yang seperti ini, Masya Allah, na'udzubillah, tidak perlu disebutkan orangnya, pulang dari tanah suci itu habis-habisan rumahnya itu, kebetulan demikian, habis-habisan rumahnya kemalingan, ada maling masuk. La yad'una ma'allahi ilahan akhar. Allah paling marah apabila apa? Apabila disyirikkan, disekutukan dengan yang lain. Ini pertama-tama ini. Yang kedua, syarat yang kedua adalah Allah menghendaki supaya si hamba itu senantiasa bertakarub kepadanya,
supaya beristighfar dan bertaubat kepadanya. Di sini ada sabda Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala. Ini kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, tersebut di dalam surah Az-Zumar ayat 53, surat yang ke-39. Di sana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul ya ibadi alladzina asrafu ala anfusihim." Wahai hamba-hambaku yang sudah berlebih-lebihan, yang sudah terlanjur hura-hura, sudah terlanjur tukang melanggar, asrafu ala anfusihim, atas diri mereka sendiri, melanggar, berlebih-lebihan, bersikap berlebih-lebihan di dalam hidupnya. Supaya apa? Ini perintah Allah ini. Bagi orang yang sudah berlebih-lebihan, bagi orang yang sudah melanggar, bagi orang yang sudah pernah fasik, bagi orang yang sudah pernah berdosa, bagi orang yang mempunyai masa lalu yang hitam, kata Allah adalah la taqnatu mir rahmatillah. Jangan berputus asa. La taqnatu. Jangan berputus asa dari mendapatkan rahmat Allah. Kenapa? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sungguh bahwa Allah itu akan mengampuni semuanya, semua dosa. Bahkan termasuk dosa syirik tadi. Kapan? Manakala sebelum orang itu meninggal dunia, sebelum peluit terakhir itu ditiup, orang ini sudah melakukan pertaubatan, orang ini sudah melakukan istighfar. Mohon maaf jamaah ehwah sekalian rahimakumullah, hampir rata-rata para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mempunyai masa lalu yang kelam. Pada masa jahiliyah, pada masa zaman-zaman jahiliyah, para beliau itu, mereka mempunyai masa lalu yang hitam, mempunyai masa lalu yang kelam, dosa yang bertumpuk-tumpuk, katakan demikian. Akan tetapi apa? Itu diampuni oleh Allah semuanya. Jami'a, yaghfiru dzunuba jami'a. Jadi Allah itu mengampuni apa? Semua dosa. Jadi dosa apapun. Innahu huwal ghafurur rahim. Karena Allah itu sungguh bahwa Dia itu adalah Maha Ghaffar, Ghafur, Maha mengampuni dosa-dosa, Ar-Rahim, lagi Maha pengasih kepada para hambanya. Oleh karena itu, jamaah rahimakumullah hewan sekalian, syarat yang kedua apa? Syarat yang kedua adalah beristighfar, bertaubat, apa yang sudah pernah berlalu, dosa-dosa yang pernah dilakukan tidak lagi dilakukan. Masa lalu yang hitam, tinggalkan, hijrah, pindah ke dalam suasana yang lebih baru. Mohon maaf, tinggalkan riba. Jangan pernah melakukan riba. Riba itu mengerikan sekali. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah itu, wa yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat, dan Allah pasti akan menghancurkan apa yang namanya riba itu. Ini kita bisa menjadi saksi apapun, atas siapapun. Perlakuan riba itu pasti akan menghasilkan kehancuran cepat atau lambat. Jadi inilah ikhwas sekalian, syarat yang kedua adalah taqarrub, beristighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hadis Imam Tirmidzi sebagai tambahan ada disebutkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menerangkan begini. Qala Allahu, ini masih ada hadis qudsi lagi ini. Qala Allahu ya bani Adam,
Allah berfirman, wahai Adam, wahai anak Adam, innaka ma da'autani wa rajautani, selama engkau mendoa kepadaku, selama engkau memanggil-manggil aku, wa rajautani, dan engkau mengharap-harapkan kepadaku, Allah katakan apa? Ghafartu laka, pasti aku ampuni kamu. Ala ma kana fika, apapun yang menimpa pada dirimu, dalam keadaan apapun dirimu itu, dalam keadaan dosa yang seperti apapun dirimu itu, Allah katakan apa ini? Ghafartu laka. Kapan? Ma da'autani wa rajautani, selagi engkau berdoa kepadaku, selagi engkau berharap kepadaku, maka pasti aku ampuni kamu itu, dalam keadaan apapun kamu itu. Makana fika, sampai kemudian Allah mengatakan begini, wala ubali ya bena Adam, aku tidak mau peduli. La ubali, aku tidak peduli wahai anak Adam. Walau balagat dzunubuka ananas sama, meskipun dosamu itu dzunubuka balagat, sampai kepada apa? Ananas sama, tingginya langit sana, sepenuhnya langit sana. Meskipun dosa kalian itu sepenuhnya langit sana, aku tidak peduli, kata Allah. La ubali. Summastaghfartani, kemudian kok engkau itu memohon ampunan kepadaku. Ghafartu lak, pasti aku ampuni dosamu. Jadi jamaah rahimakumullah, disinilah Allah subhanahu wa ta'ala, rahmahnya Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya, siapapun hambanya itu. Dosa yang sepuncak, setinggi langit pun, kalau orang itu memohon kepada Allah, Allah pasti ampuni dia. Ghafartu laka wala ubali ya bena Adam, dan aku juga tidak peduli wahai Adam, wahai anak Adam. Innaka law ataitani bikurabil ardi khotoya, kalaupun engkau itu mendatangi aku dengan sepenuh bumi ini, bentuknya adalah dosa, khotoya, kesalahan. Kalaupun engkau itu mempunyai kesalahan yang sepenuh bumi ini, kemudian engkau datang kepada aku, summalakitani, kemudian engkau menemui aku, la tusyriku bi syai'a, dalam keadaan kamu tidak menyekutukan aku sedikit pun, dalam keadaan kamu itu tidak melakukan kesyirikan sedikit pun, la ataituka bikurobiha maghfiratan, maka pasti aku akan mendatangimu dengan apa? Dengan sepenuh bumi juga. Bentuknya apa? Bentuknya ampunan, maghfirah. Oleh karena itu jamaah rahimakumullah, pada penggal yang pertama tadi, syaratnya apa? Syaratnya adalah tidak syirik kepada Allah. Tentunya untuk sampai kepada yang nomor dua, yang pertama tadi harus dihapus dulu. Dengan cara apa? Dengan memohon ampunan kepada Allah atas apa? Atas syirik yang pernah dilakukan. Oleh karena itu ada sebagian kita, ustadz, ulama yang juga melakukan apa ini? Ruqyah syar'iyyah. Mohon maaf dahulu saya juga pernah agak lama, beberapa saat, ada 4 tahunan itu. Kami sering melakukan ruqyah gitu ya. Dengan apa? Syaratnya apa? Saya selalu meminta syarat untuk
Jika orang punya jimat harus dibakar. Jika orang punya raja harus dibakar, harus dimusnahkan dahulu. Sebab apa? Sebab itu adalah simpul kesyirikan yang lebih dulu harus dihapuskan. Baru kemudian memohon ampunan kepada Allah, baru kemudian mendekatkan diri kepada Allah dengan langkah yang kedua ini tadi, taqarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah dengan apa? Dengan istighfar tadi. Ini hadis qudsi ini. Masya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji di sana, sebesar apapun, sebanyak apapun dosa seseorang hamba, jika dia beristighfar sungguh-sungguh memohon ampunan kepada Allah, Allah akan datang. Meskipun apa? Meskipun setinggi langit dosa itu, meskipun sepenuh bumi dosa itu. Jamaah rahimakumullah sekalian, mudah-mudahan di bulan Ramadan ini Allah berkenan untuk mengampuni dosa-dosa kita. Apalagi jelas man qama ramadhana, atau ada lagi hadis man qama lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Siapa orang yang qama lailatal qadri, tegak malam, bergadang penuh, berjaga untuk melakukan ibadah pada malam Lailatul Qadar itu, maka ghufira ma taqaddama min dzambihi, akan diampuni seluruh dosanya. Maka dosa yang habis, dosa yang kosong ini akan menjadi prasyarat untuk seseorang itu dikabulkan doa-doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, jamaah rahimakumullah, adalah pantang memakan atau menggunakan perlengkapan-perlengkapan yang diharamkan oleh Allah. Jadi selagi masih ada makanan yang haram, masih ada perlengkapan-perlengkapan yang haram yang kita gunakan itu, maka doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan mari kita periksa, ada satu hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nanti bisa dirujuk pada hadis Imam Muslim nomornya 1015. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an. Di dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan, ayuhan nas, ini bukan hanya untuk orang mukmin, ini untuk sekalian manusia. Ayuhan nas, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Allah itu maha bersih, Allah itu maha baik. Jadi tayyibun itu bukan hanya baik saja, tapi baik, bersih, jernih. Allah itu maha bersih, maha baik, maha jernih. La yaqbalu illa tayyiban. Maka pantas jika Allah tidak mau menerima apa? Hal-hal, barang-barang, perkara-perkara yang selain baik, selain jernih. Wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin. Kemudian sungguh bahwa Allah itu memerintahkan kepada orang-orang mukmin, amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin. Sama seperti ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada para rasul. Jadi perintahnya ini ditujukan kepada orang-orang, kepada manusia semuanya. Kemudian Rasulullah memberitahu bahwa orang-orang mukmin ini mendapatkan perintah yang sama. Perintah yang mana? Perintah yang sama-sama diperintahkan kepada para rasul. Jadi para rasul ini juga melakukan, menunaikan apa yang seharusnya juga dilakukan oleh orang-orang mukmin. Faqala ya ayyuhar rusulu kulu
minat thayyibati wa'malu salihah inni bima ta'maluna alim. Wahai para rasul, ini perintah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada para rasulnya, yang kemudian dari perintah itu juga diperintahkan kepada orang-orang mukmin. Ya ayyuhar rusulu, wahai para rasul, kulu, makanlah kalian. Kulu, makanlah kalian. Yang apa? Minat thayyibati, bukan hanya yang halal saja, bukan hanya halal, tetapi juga yang baik, yang jernih. Minat thayyibati wa'malu sholihah, dan amalkanlah amal-amal yang salih. Inni bima ta'maluna alim, sungguh bahwa aku ini pasti tahu terhadap apa, maha mengetahui terhadap apa, terhadap apa yang biasa kalian lakukan. Ayat ini ditemukan pada surah Al-Mu'minun, ayatnya ayat 51 misalnya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan apa? Memerintahkan kepada orang-orang mukmin untuk apa? Untuk makan makanan yang thayyib, makanan yang baik. Kenapa? Karena Allah itu adalah maha baik. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Baik, perintah apalagi yang diberikan oleh Allah kepada para nabi? Yaitu ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai para nabi, wahai para rasulku, kalian makanlah apa yang sudah pernah aku berikan kepadamu, berupa apa? Berupa rezeki, rezeki yang baik. Ma razaqnakum, ini juga yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala kepada orang-orang mukmin. Maka pantang makan barang yang haram. Selanjutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini menjelaskan summa dzakara rajula yutilus safara. Rasulullah kemudian mengingatkan kepada kita, menyebut-nyebut ada seseorang lelaki yutilus safar, yang safarnya itu panjang, menempuh perjalanan yang sangat jauh. Seperti kita ketahui bahwa syarat dikabulkannya doa adalah antara lain bagi orang yang melakukan perjalanan jauh. Jadi orang yang sedang melakukan safar atau perjalanan jauh itu mestinya sambil mempersiapkan apa yang akan dibawa di dalam perjalanan itu, mestinya dia juga harus menyiapkan doa. Kenapa? Sebab doanya orang yang safar ini tidak akan ditolak oleh Allah Ta'ala. Ada, kata Nabi, ada seseorang yang melakukan perjalanan panjang, jauh, sampai terlihat apa? Asy'atha aghbara. Asy'ath itu menggambarkan keadaan rambut yang kusut. Saking apa? Saking jauhnya perjalanan itu. Aghbar. Aghbar ini menggambarkan debu. Sampai dengan melekat debu di tubuhnya. Sampai dengan kusut masai apanya? Rambutnya. Menggambarkan apa? Saking jauhnya perjalanan itu. Maka mestinya orang yang seperti ini pasti akan diterima doanya oleh Allah. Akan tetapi apa? Lihat di dalam hadis berikutnya, yamuddu yadaihi ilas samai. Si musafir ini kemudian memanjangkan, menengadahkan kedua tangannya ilas samai, ke langit untuk memohon. Ya Rabbi, ya Rabbi. Sudah benar ini. Caranya berdoa sudah benar ini.
Allah disebut-sebut namanya. Seperti yang sudah kita sampaikan, antara lain adalah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala di dalam doa. Ya Rabbi, ya Rabbi. Wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Jadi sebenarnya ini persyaratan untuk dikabulkannya doa ini sudah penuh. Sudah baik sebenarnya. Sedang safar, kemudian rambutnya sampai kusut masai, di dalam tubuhnya tergambar bagaimana debunya, debu-debu jalanan ikut menempel, menggambarkan kehebatan orang yang sedang melakukan perjalanan jauh ini. Pastinya adalah doanya dikabulkan. Akan tetapi Rasulullah mengatakan apa? Akan tetapi sayang, wa mat'amuhu haram, makanannya haram, wa mashrabuhu haram, minumnya juga haram, wa malbasuhu haram, apa yang dipakainya ini juga haram, busananya ini juga haram, wa ghudhiya bil haram, dan dia mencari makannya ini juga dengan cara-cara yang haram. Fa anna yustajabu lidzalik, kata Nabi. Fa anna yustajabu lidzalik, bagaimana doanya akan dikabulkan? Meskipun persyaratannya itu sudah hebat, akan tetapi kalau makanannya haram, minumnya haram, bajunya haram, tempatnya haram, bagaimana? Bagaimana Allah akan mengabulkan doanya? Ada masjid yang dibangun dengan apa? Dibangun dengan dana yang haram. Ini bagaimana akan mengijabah doa? Bahkan pada satu hadis lain diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ayyuma lahmin nabata min haramin, daging yang sebesar apapun, sekecil apapun daging yang tumbuh di dalam dirimu, seolah-olah begitu Rasulullah mengatakan, ayyuma lahmin nabata min haramin, sedikit apapun, sesedikit apapun, sesekerat apapun daging yang tumbuh min haramin, dari barang yang haram, fannaru aula bihi, maka neraka itu masih lebih utama untuk dia. Naudzubillah, jamaah rahimakumullah. Korupsi 5.000 rupiah, korupsi 10.000 rupiah, korupsi 1 juta rupiah, korupsi 1 miliar rupiah, korupsi. Oleh karena itu barang-barang yang seperti ini, naudzubillah, mohon maaf, seorang suami yang berani membawa makanan rezeki haram masuk ke dalam rumahnya, maka itu sama dengan memberi makan kepada anak, memberi makan kepada istrinya. Dengan apa? Makanan api neraka. Api neraka sesungguhnya yang sedang dimasukkan ke dalam tubuh istri dan anak-anak. Naudzubillah. Mudah-mudahan kita dijauhkan pada bulan suci ini. Kita mohon ya Allah, mudah-mudahan yang masih ada, maka bulan Ramadan ini adalah bulan kesudahan. Sesudah Ramadan ini, bismillah, kita akan berhijrah, kita akan berubah. Sudah banyak saudara-saudara kita yang melakukan itu, dan akhirnya Allah juga memberikan kelonggaran keluar biasa. Meskipun harus diuji, rata-rata orang yang berhijrah itu pasti akan diuji oleh Allah. Ada yang diuji 4 bulan, ada yang diuji 6 bulan, ada yang diuji 2 tahun. Ustadz, bagaimana ini? Saya sudah berhijrah seperti ini, tapi mana janji Allah? Saya bilang,
sabar. Allah akan memberikan jalan, itu pasti. Inilah jamaah rahimakumullah, sesuatu yang haram yang harus kita hindari. Harus kita hindari. Sesedikit apapun barang itu. Mumpung masih di dunia. Masih bisa direka, masih bisa diperbaiki. Kalau salah kita besok di akhirat, kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Itulah yang ketiga, pantang makan barang yang haram. Yang keempat, jamaah rahimakumullah, berdoa pada saat-saat yang terbaik. Kapankah saat-saat yang terbaik ini untuk berdoa? Insya Allah nanti akan kita sampaikan dengan waktu lain karena agak panjang, paling tidak ada 10 waktu. Kapan 10 waktu itu, saat-saat yang terbaik itu untuk berdoa? Antara lain adalah pada hari Jumat sesudah asar, sesudah sholat asar, waktu-waktu sahur, pada saat kita puasa, pada saat kita akan berbuka misalnya. Ini adalah saat-saat yang baik, saat-saat terbaik untuk kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah dan ikhwan sekalian, selanjutnya yang kelima, doa seperti apakah yang akan dikabulkan oleh Allah Ta'ala? Yang kelima ini berkaitan dengan surah Al-Isra, ayatnya ayat 11. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair. Wa kanal insanu ajula." Dan manusia itu berdoa untuk kejahatan seperti ketika dia berdoa untuk kebaikan. Ini adalah manusia yang suka tergesa-gesa. Jadi ini berdoa untuk kebaikan. Allah tidak akan menerima doa yang syarr, doa yang jelek. Ketika seseorang berdoa itu, maka jangan seperti berdoa untuk keburukan. Meskipun itu untuk kebaikan, tetapi jangan ditujukan untuk apa? Untuk keburukan. Misalnya kita berdoa memohon kepada Allah supaya diberikan apa? Rezeki yang banyak. Tetapi di dalam benak kita ini supaya apa? Supaya nanti aku bisa main lagi di Genting Island misalnya. Kita berdoa mendapatkan untuk apa? Untuk bisa judi lebih baik. Saya berdoa kepada Allah supaya apa? Supaya mendapatkan harta yang banyak. Untuk apa? Untuk menyuap rakyat saya, orang-orang yang akan memilih saya jadi anggota dewan misalnya. Misalnya begitu. Suap. Supaya apa? Supaya saya jadi. Ini doa apa ini? Ini doa baik, tetapi tercampurkan pada apa itu? Asyarr. Ya doa insanu bisyarri du'a'u bil khair. Wa kanal insanu ajula. Kenapa? Karena orang ini, manusia ini suka jalan pintas. Maunya mau jalan pintas. Mau jadi dengan cara apa? Dengan membayar suap, riswah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan ar-rashi wal murtashi finnar. Orang yang menyogok, menyuap dan yang disuap, dua-duanya masuk neraka. Naudzubillah. Ini syarat yang kelima, yaitu syarat bahwa doa baik itu jangan ada keburukan yang nempel di sana, yang ikut apa ini? Ikut jadi kernetnya, ikut jadi penumpangnya. Penumpangnya apa? Penumpangnya buruk. Doanya apa? Doanya baik.
Na'udzubillah min dzalik. Juga dijelaskan pada surah Yunus ayat 11 misalnya. Di sana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan walau yu'ajjilullahu lin-nasi syarra isti'jalahum lau yu'ajjilullahu lin-nasi syarra isti'jalahum bil khair laqudiya ilaihim ajaluhum. Jika saja Allah Subhanahu wa taala itu menyegerakan keburukan bagi manusia, lau yu'ajjilullahu linnasi syarra isti'jalahum, kalau saja Allah itu menyegerakan keburukan bagi manusia seperti permintaan mereka untuk menyegerakan kebaikan, isti'jalahum bil khair laqudiya ilaihim ajaluhum, pastilah akan diakhiri umur mereka itu. Pasti akan dimatikan oleh Allah Ta'ala umur mereka. Umur mereka akan dibuat selesai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan? Lau yu'ajjilullahu linnasi syarra, apabila Allah menyegerakan keburukan. Itu mengapa Allah Subhanahu wa taala tidak berkenan apabila seseorang hamba ini meminta apa? Meminta keburukan. Inilah dua dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengabulkan doa keburukan. Jadi doa ini mesti harus selalu ditujukan untuk apa? Untuk kebaikan. Jamaah rahimakumullah, yang terakhir agar doa kita dikabulkan oleh Allah adalah jangan tergesa-gesa. Allah tidak suka dengan tergesa-gesa itu. Satu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meriwayatkan, mengajarkan ilmunya kepada para sahabat dengan bersabda demikian, yustajabu li ahadikum malam yu'ajjal. Rasulullah memberikan kepastian, yustajabu li ahadikum malam ya'jal, pasti akan dikabulkan doa seseorang di antara kalian itu kapan? Selagi tidak tergesa-gesa. Yaqul, kemudian ada seseorang yang bertanya, da'autu falam yustajab li. Wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, aku ini sudah berdoa, tetapi mana? Aku ini nggak dikabulkan. Gitu. Jadi dengan mengatakan aku ini tidak dikabulkan, maka artinya orang itu sudah tergesa-gesa. Ini tidak boleh. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang hal yang seperti ini, tidak boleh. Rasulullah tidak memperbolehkan untuk mengatakan bahwa waduh, ini aku ini sudah berdoa, sudah sekian lama ini saya berdoa ini, tapi belum, Allah tidak mengabulkan saya. Ini maknanya apa? Maknanya orang itu tergesa-gesa. Inilah yang disebut dengan isti'jal. Pada hadis lain diriwayatkan di dalam Sahih Muslim, la yazalu yustajabu lil abdi ma lam yada'u bi itsmin wala qati'ati rahimin. Seseorang hamba pasti akan dikabulkan doanya. Kapan? Malam yada'u bi itsmin, selama dia tidak berdoa untuk dosa, au qati'ati rahimin, atau selama orang itu tidak memohon kepada Allah untuk apa? Untuk memutuskan tali silaturahmi. Yang ketiga adalah malam yasta'jil, selagi orang itu tidak tergesa-gesa di dalam memohon kepada Allah. Qila, ada yang kemudian bertanya, ya Rasulullah, mal isti'jal? Apakah isti'jal itu? Apakah ketergesa-gesaan itu? Rasulullah kemudian bersabda, qad da'autu wa qad da'autu. Rasulullah mengatakan ini,
Aku sudah berdoa, aku sudah berdoa. Qad da'autu wa qad da'autu. Aku sudah bermohon, aku ini sudah bermohon. Falam ara yastajibuli. Sementara aku tidak melihat Allah itu sudah mengabulkan doaku itu tadi. Fayastahsiru 'inda dzalika wa yada'ud du'a. Yastahsir, sampai kemudian orang itu apa? Melakukan istihsar. Apa itu istihsar? Istihsar adalah putus. Jadi tidak lagi mau berputus asa. Fayastahsiru 'inda dzalika wa yada'ud du'a. Orang itu kemudian berputus asa dan tidak lagi mau melanjutkan doanya. Ini yang disebut dengan orang yang tergesa-gesa di dalam berdoa. Maka mari ibu dan bapak sekalian, ikhwas sekalian, siapa di antara kita ini yang mungkin merasa bahwa ya Allah, nih aku sudah memohon sekian lama, aku sudah berdoa sekian lama, aku sudah sholat sekian lama, aku minta kepadamu sekian lama, tapi belum kunjung datang juga, belum kunjung kau ijabah juga apa yang aku mohonkan. Maka ibu dan bapak saudara sekalian, mulai hari ini jangan sampai ada rasa itu. Rasa itu harus dibuang jauh-jauh. Sebab apa? Sebab itu maknanya menyegerakan, mendesak Allah, mensegerakan diri atau tergesa-gesa supaya Allah memberikan semua itu kepada kita atau kepada siapapun yang mendoa. Prinsipnya apa? Prinsipnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan memberikan apa yang kita mohon sesuai dengan waktu, sesuai dengan momentum, pas dengan apa yang kita butuhkan. Jadi kalau tidak langsung diberikan, Allah akan menghimpunnya kelak di hari akhirat, di surga nanti. Jika kedua-duanya itu tidak, maka Allah pasti akan mengganti dengan yang lebih baik daripada apa yang kita mohonkan itu. Jadi sekali lagi, jamaah dan ikhwah sekalian, syarat untuk dikabulkannya doa adalah satu, tidak tergesa-gesa. Kemudian kedua, berdoa hanya untuk kebaikan. Kemudian ketiganya adalah dari belakang, kita urutkan dari belakang. Ketiganya adalah berdoa pada saat-saat yang terbaik. Jadi ada syarat-syarat, ada saat-saat yang terbaik untuk berdoa. Kemudian yang berikutnya, pantang makan barang haram. Kemudian yang berikutnya kita iringi dengan istighfar dan taubat. Kemudian yang berikutnya adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa sedikit pun amalan syirik, detakan syirik di dalam hati kita. Demikianlah jamaah dan ikhwan sekalian kajian kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita sekalian. Barakallahu lakum, barakallahu siyamana wa siyamakum, taqabbalallahu minna siyamana wa siyamakum. Kita akhiri dahulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.